dari kelompok 2 kelas H akan mempraktikkan coaching supervisi akademik, pra-observasi dan pasca-observasi. Terima kasih. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tadi saya sudah mengamati pembelajaran yang Anda laksanakan. Panjenengan Pak Heru, bagaimana alur pembelajaran itu, apakah sudah tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajarannya tercapai? Alhamdulillah Pak, setelah tadi saya melaksanakan pembelajaran ya, pertama memang perasaan saya sangat bercampur aduk Pak, karena ini memang momen yang berbeda dengan biasanya, karena biasanya saya tidak pernah ditemui oleh Bapak, tetapi hari ini kami melakukan pembelajaran dengan kepala sekolah secara langsung. Jadi saya agak nervous begitu Pak. Kemudian ada beberapa mungkin tahap-tahapan yang belum saya lakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat atau modul ajar yang saya buat. Menurut Pak Heru, tahapan apa yang tadi hubungan tidak laksanakan pada pembelajaran? Mungkin kalau di tahapan saya mengondisikan anak, kemudian anak mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, itu mungkin sudah saya capai, karena memang ini pembelajaran ini memang disukai anak-anak, karena pembelajaran ini langsung saya kaitkan dengan kehidupan nyata, yaitu tentang kontekstual ya, anak-anak membawa tujuan sendiri. Tapi ada beberapa hal tadi yang terlupakan Pak, ketika saya asik itu ya merancang, kemudian diskusi dengan anak-anak sudah presentasi. Nah di akhir itu saya tidak memberikan umpan balik. Ketika anak-anak sudah melakukan pembelajaran yang luar biasa, saya kurang mengapresiasi, tidak memberikan umpan balik kepada mereka, dan saya juga lupa merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan hari ini. Kalau begitu tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Heru tentang kelemahan dari kurangnya adanya refleksi, adanya sesuatu yang tertinggal, bagaimana Pak Heru menyikapi di pembelajaran berikutnya? Mungkin kalau di pembelajaran berikutnya memang saya harus lebih teliti lagi untuk perencanaan ya, karena memang di perencanaan ini pun saya tidak mencantumkan ya umpan balik yang akan saya ambil atau saya peroleh dari peserta didik, sehingga pada saat pembelajaran terlewatkan. Jadi ketika perencanaan sudah diperencanakan secara matang, yaitu ada beberapa tiga fokus yang harus saya ungkapkan atau saya tampilkan di dalam modul ajar tersebut, misalkan mengembangkan lingkungan peserta didik yang aman, nyaman mengikuti pembelajaran, kemudian memandu proses pembelajaran yang efektif, dan melakukan asesmen dan memberikan manfaat. Nah ini yang tahap ketiga ini saya lupa, walaupun ada 2 tahap itu saya sudah memberikan asesmennya, tetapi karena waktunya hanya 2 kali 35 JP, kemudian saya juga sangat nervous sekali dengan kegiatan ini yang sangat berbeda, ditumbuhi oleh Bapak secara langsung, yang ada beberapa tahap yang terlupakan. Jadi ke depan saya akan mengecek kembali modul ajar saya sebelum saya melakukan pembelajaran, dan nanti mohon minta tolong Bapak supaya ketika pra-observasi modul ajar yang sudah saya susun ada masukan atau apa, nanti segera akan saya lakukan perbaikan sebelum melakukan observasi. Berkaitan dengan tadi bicara di luar konteks kekurangan apa yang telah ditinggalkan, indikator apa yang sudah tercapai dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Heru, penanganannya. Indikator yang tercapai mungkin saat ketika pembelajaran di kegiatan inti mungkin Pak, karena mungkin kegiatan inti inilah yang akan menentukan proses pembelajaran ini berhasil
berhasil atau tidak. Walaupun kita melakukan strategi-strategi yang sudah berbeda, akan tetapi ketika kita kurang mengorganisir pembelajarannya pada proses pembelajaran yang efektif, misalkan itu apakah pembelajaran itu menggunakan berdiferensiasi ataupun ada muatan sosial emosional dalam pembelajaran. Nah, di situ mungkin saya sudah menuliskan di RPP-nya di atas, tetapi saya tidak menjabarkan di dalam kegiatan intinya. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran diferensiasi itu KSE-nya mungkin sedikit agak kurang keluar ya. Ketika nanti misalkan perbaikan ke depan mungkin RPP-nya akan saya perbaiki lagi. Jadi ketika ada kegiatan intinya itu akan saya selip-selipkan di dalam tanda kurung atau tanda petik itu kegiatan termasuk KSE apa, misalnya kesadaran diri ataupun bertanggung jawab ataupun dan seperti itu Pak. Dan yang terakhir mungkin tadi disampaikan oleh Pak Heru berkaitan dengan keberadaan saya di kelas itu membuat Pak Heru itu tidak nyaman. Betul sekali. Nah, Saya begini, bagaimana menurut Pak Heru supaya menghilangkan nervous? Apakah saya harus berada di luar ruangan, kemudian Pak Heru melakukan Zoom, saya melihat dari luar? Apakah bagaimana yang menurut Pak Heru inginkan supaya Pak Heru bisa nyaman melaksanakan pembelajaran ketika saya supervisi tanpa ada keraguan atau kecenderungan mengurangi rasa percaya diri? Dan mungkin memang itu karena kebiasaan saja mungkin Pak. Karena kegiatan ini biasanya kan kegiatan observasi ini ketika ada penilaian kinerja, walaupun ya Pak Bapak menunggu di belakang, nanti barangkali ada suatu waktu ya ketika Bapak tidak agendanya tidak terlalu sibuk, mungkin sebelum kita penilaian kinerja secara observasi ini mungkin ada kalanya Bapak bisa secara spontanitas, maksudnya secara langsung on the spot Bapak masuk saja. Nah itu akan melatih mental saya ketika saya nanti pas observasi Bapak menunggu di belakang. Jadi itu mungkin terapinya. Ya bisa, insya Allah saya akan laksanakan apa yang menjadi harapan Pak Heru. Dan untuk kedepannya, untuk observasi ke depan, Pak Heru menghendaki hari apa, tanggal berapa, dan kira-kira menurut Pak Heru nervous. Mungkin saya tanggal berapa saja siap Pak. Yang mungkin saya tinggal menyesuaikan jadwal Bapak yang begitu padat, mungkin ada rapat dinas dan lainnya, dinas luar ke Solo dan lain-lain ya. Jadi saya menyesuaikan saja Pak, saya nurut saja tanggal berapa, insya Allah saya siap. Tapi sebelumnya 1 atau 2 hari ini saya diberitahu untuk persiapan lebih lanjutnya mungkin begitu Pak. Bagaimana kalau hari Selasa tanggal 20 Agustus? Siap, insya Allah siap. Kalau begitu terima kasih atas waktunya Pak Heru berkenan untuk melakukan supervisi kelas, dan harapan saya Pak Heru bisa lebih percaya diri pada saat melaksanakan observasi. Ya, terima kasih.